Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan memperlihatkan bagaimana caranya membuat ujian online dengan menggunakan Google Form. Google Form ini fasilitas yang diberikan oleh Google untuk membuat formulir seperti formulir PPDB atau formulir kuis atau ujian online. Baik, kita mulai. Kita buka web browser Google Chrome. Kita mulai di new tab, kemudian ketik drive.google.com, kemudian enter. Apabila Bapak Ibu belum memiliki akun Gmail, maka harus dibuat dulu akun Gmailnya. Ini saya sudah punya dan sudah login, maka langsung muncul halaman utama dari Google Drive milik saya. Selanjutnya, ini masih loading ya. Selanjutnya kita akan membuat formulir baru. Kita klik di bagian baru ini, kemudian pilih lainnya, pilih Google Formulir. Tampilannya akan seperti ini. Di bagian formulir tanpa judul, kita ketik judul formulir kita. Karena ini untuk ujian, kita ketik penilaian akhir semester dalam kurung pas genap SMK N1 Mater tahun pelajaran 2019-2020. Kemudian di bagian deskripsi formulir, ketikkan mata pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan. Mata pelajaran pengendali sistem pengendali elektronik, disingkat SPE. Ini untuk kelas 11. Kemudian di bagian formulir tanpa judul di atas ini saya kasih judul juga, singkat saja PAS SPE, seperti itu. Selanjutnya saya ingin menghias formulir saya supaya lebih artistik dan cantik. Di bagian headernya ini akan saya tambahkan gambar dengan cara mengklik sesuaikan tema. Ini ada warna-warna untuk mengganti warna formulir Bapak Ibu. Saya insertkan dulu di bagian headernya, pilih gambar. Jadi di formulir ini banyak tema untuk bagian headernya. Bapak Ibu boleh pilih mana yang disukai. Saya pilih, misalnya saya pilih yang ini saja. Kemudian klik sisipkan. Ya, tampilan seperti itu. Ini ada warna tema, saya pilih yang warna gelap. Kemudian warna latar belakang juga saya pilih yang paling gelap. Dasar ini gaya tulisan saya pilih lucu. Kemudian kalau sudah selesai kita close seperti ini. Selanjutnya kita akan buat tanggal ujian di bagian sini. Tanggal ujian secara otomatis berubah. Di sini ada bulan, hari, tahun, atau kalau belum berubah juga bisa diklik di bagian tanggal. Kemudian di sini ada untuk menduplikat dan membuang bagian ini jika ada salah. Kemudian kita bisa geser wajib diisi, artinya siswa harus mengisi tanggal ujian. Selanjutnya saya akan tambahkan pertanyaan lainnya. Nama siswa menggunakan huruf kapital, seperti itu. Nah, ini diklik di bagian jawaban singkat. Kita geser wajib diisi. Selanjutnya kita tambahkan kelas
kita klik bagian ini, pilih drop down atau naik turun, kemudian tulis kelas yang Bapak Ibu ajar. Misalnya 11 TE ada 3, 11 TE 1, kelas 11 TE 2, kelas 11 TE 3. Dengan catatan ini mapelnya sama. Kalau dia di kelas 10 beda lagi. Jadi Bapak Ibu harus buat lagi formulirnya untuk kelas 10. Baik, kita geser wajib diisi. Begitu. Kemudian ini adalah bagian pertama ya, tanggal, nama siswa, kelas. Apalagi yang kurang? Oh, token. Kita tambah lagi pertanyaan, kemudian ketik token. Nah, otomatis di sini ada tulisan angka. Saya pengennya tokennya teks. Kita pilih teks. Tokennya apa ya? Ujian di rumah. Kemudian kalau dia salah ada notifikasi. Token tidak valid. Geser wajib diisi. Begitu. Jadi ini adalah sesi pertama. Saya akan tambahkan lagi untuk bagian soal. Nah, di sini kita ketik, pilihlah jawaban yang dianggap paling benar. Tapi sebelum itu saya akan setting formulir ini dan waktu pelaksanaannya. Kita mulai dari sini, setelan. Di bagian umum ini ada tulisan batasi 1 tanggapan. Kalau kita checklist atau kita centang, berarti siswa hanya bisa 1 kali mengerjakan soal. Kalau kita hilangkan checklistnya, berarti siswa bisa mengerjakan soal berkali-kali. Ya, silakan Bapak Ibu, boleh checklist, boleh enggak. Saya coba tidak saja ya, tapi nanti kalau pas ujian harus di checklist ini. Kemudian bagian presentasi, tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain, ini juga tidak perlu kita uncheck. Kemudian pesan konfirmasi kita buat saja, selamat, Anda sudah menyelesaikan penilaian akhir semester, pas, genap, mapel, SPE. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ini suaranya mungkin kurang bagus karena mic saya rusak. Kemudian kuis, ini jadikan kuis. Rilis nilai biarkan saja seperti itu, biar siswa bisa melihat nilai segera setelah mereka mengirimkan soal. Kemudian di bagian responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, kita hilangkan centangnya, juga jawaban yang benar untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan. Nilai poin biarkan saja biar siswa melihat nilai dia atau poinnya. Kemudian klik simpan. Selanjutnya bisa kita mulai untuk membuat soal. Klik tambah pertanyaan. Misalnya pertanyaannya apa ya? Oh ya, ini saya udah punya. Jadi Bapak Ibu biar efektif siapin dulu soalnya. Tinggal kopas aja. Berikut ini termasuk peralatan output, copy, paste di sini. Kemudian optionnya bisa langsung dipaste, copy, taruh di sini, paste. Boleh ada optionnya A, B, C, D, E, boleh. Enggak juga nggak apa-apa. Pastikan di sini di pilihan ganda. Kemudian tentukan kunci jawaban, tentukan juga skornya atau poinnya. Saya buat di sini 10. Kunci jawabannya ini. Begitu, selesai. Kemudian ini harus dibuat wajib diisi supaya siswa isi soalnya. Kemudian ini ada ikon duplikat dan ikon hapus. Misalnya saya klik bagian ini, jadi ada 2 bagian soal yang sama nih. Kalau Bapak Ibu mau menghapus, tinggal klik aja bagian ini. Nah, seperti itu. Kemudian soal kedua, kita tambah pertanyaan. Sekarang gimana kalau soalnya ada gambar? Jadi kita harus insert gambar. Berikut ini adalah simbol dari
titik. Ini gambar untuk menginsert gambar. Klik cari, ambil gambar dari laptop Bapak Ibu, misalnya yang ini, klik open. Kita tunggu sebentar ya, gambar akan muncul. Kemudian bisa di set, mau di rata tengah, rata kiri, rata kanan, mau diubah. Saya rata tengah, misalnya ini kita tulis optionnya, mau ada A nya ya, A, not B, kontak NC, gitu aja. Oil, salah, C, ini D, kemudian ini juga pilihan ganda, kita klik kunci jawabannya, kita kasih poin 10, kita checklist kunci jawabannya, klik selesai. Lalu bagaimana bila optionnya yang berupa gambar? Kita klik tambah pertanyaan, yang merupakan simbol dari koil adalah ini option ini bisa ketik A, kemudian pilih icon tambahkan gambar, klik cari, sama seperti yang soal sebelumnya. Kemudian kita klik gambarnya, klik open, kita tunggu sebentar ya, muncul gambarnya. Kemudian ini kita ketik option B, tambahkan gambar, cari dari laptop Anda, jangan gitu. Kemudian C, tambahkan gambar, cari, ini kemudian D, ini pertanyaan saya ganti. Yang D, tambahkan gambar, klik cari, nah satu lagi E, cari, ya, kemudian kita klik kunci jawaban yang poinnya kita tambahkan 10, kemudian kita klik kunci jawaban yang benar, setelah itu klik selesai. Nah, ini 3 soal, saya rasa cukup untuk contoh. Selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana caranya kita mendapatkan link yang harus kita bagikan ke siswa pada saat ujian agar siswa bisa mengerjakan soal-soal yang sudah kita buat di sini tadi.
Caranya adalah kita klik bagian kirim ini gitu, tapi sebelum itu kita akan lihat bagaimana tampilan dari formulir yang sudah dibuat dengan cara mengklik pratinjau yang bentuknya seperti mata ini. Kita klik. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kita coba jawab. Ini pura-puranya sisa yang jawab. Ujiannya tanggal 20. Nama siswa huruf besar Andi gitu. Kemudian kelasnya 11 TI. Tokennya ujian di sekolah. Oh, nggak mau, token tidak valid. Ujian di rumah. Ya, mau. Kita jawab. Ini A, kemudian ini yang merupakan simbol dari itu. Ini C. Lalu kita kirim. Nah, setelah dikirim akan tampil notifikasi selamat Anda sudah menyelesaikan penilaian akhir semester genap Mapel SBE. Kemudian klik lihat skor. Nah, skornya di sini poin total 30 dari 30. Jadi benar semua. Kan soalnya ada 3, skornya 1. Skornya 10 per soal. Jadi totalnya 30. Nah, sekarang kita balik lagi ke form yang kita buat. Nih, tadi terlihat di sini ada 1 respons, artinya udah 1 siswa yang ngumpul. Bisa dilihat di sini. Nah, sekarang balik lagi ke yang saya sampaikan, kita akan coba mendapatkan link yang harus kita bagikan ke siswa. Caranya adalah kita klik di sini di bagian kirim ini. Nah, saya minta Bapak Ibu menjadikan saya sebagai kolaborator karena biar saya bisa memantau siswa yang melaksanakan ujian dengan cara klik di bagian tambahkan kolaborator. Nah, ini di bagian ini adalah akun Gmail saya yang membuat formulir. Saya akan tambahkan email lainnya. Jadi nanti Bapak Ibu bikin soal gitu, tolong masukkan email saya supaya saya bisa memantau pelaksanaan ujian di kelasnya Bapak Ibu. Ini saya tulis email saya yang lain. Ini ya, saya klik, sudah ada di sini. Kemudian saya ini centang aja. Kalau dicentang apa? Begitu aja lah. Kemudian klik OK. Dicentang nggak masalah. Kita kirim. Nah, di sini sudah ada kolaborator yaitu akun yang lain. Kita klik selesai. Kemudian kita klik lagi kirim karena kita ingin mendapatkan link. Ini kita klik bagian ini. Ini terlalu panjang, jadi ini linknya untuk form kita tadi kita perpendek. Nah, jendelanya jangan ditutup dulu, kita klik salin. Kita ingin mau nyeting linknya ini dengan judul atau nama yang Bapak Ibu atur sendiri. Caranya ya kita klik di bagian bit.ly. Ini nih ya, ini saya udah buka tapi oke, saya mulai lagi dari awal. Di sini kita klik new tab, ketik bit.ly apa bit.ly ya. Klik di sini. Kemudian klik di URL shortener. Tunggu sebentar. Nah, kalau Bapak Ibu belum login, Bapak Ibu harus login. Kalau belum punya akunnya, Bapak Ibu harus buat. Nah, ini saya anggap sudah. Kemudian klik di bagian create. Pastekan ini tadi. Nih yang ini, salin, buka jendela bit.ly ya. Kemudian paste di sini. Nanti akan berubah. Nah, ini ya, yang di bagian ini yang bisa kita rubah. Misalnya pas STE 11 STE begitu. Kemudian save. Nah, kalau ada tulisan link has been edited, berarti linknya sudah berubah menjadi seperti ini. Ini kita copy. Ini yang kita bagikan ke siswa. Kita klik di new tab, paste. Nah, ini yang kita kopikan ke siswa. Misalnya kita buka di ini Word ya, Word.
Nah, ini kita kopikan ke sini. Buka basing aja. Nah, itu tadi, ini link yang dibagikan ke siswa. Kita balik lagi ke Google. Nah, baik Bapak Ibu, demikian cara membuat link ujian agar siswa dengan mudah langsung masuk ke atau langsung mengerjakan soal-soal. Ini kita close. Nah, kalau mau lihat si linknya tadi, ini buka aja, ini close. Nah, ini muncul di bagian sini nih. Ini yang di copy, diklik copy. Nah, ini ada tulisan kopinya gitu. Baik, demikian